wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Semoga kita semua selalu sehat ya. Untuk yang yang sedang sakit atau kurang sehat, Ibu doain, kita doain semuanya agar cepat membaik. Di masa pandemi ini, kita harus tetap menuntut ilmu meskipun dari jarak jauh. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, Ibu mau aminullah untuk memimpin doa kita pada hari ini. Aminullah, silakan Ibu doanya. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih untuk Aminullah udah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah, apakah kalian semua tahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Kalau kalian belum tahu, hari ini kita mempelajari materi tentang teks berita. Ada yang sering baca koran atau baca berita di internet? Kalian tahu nggak sih apa itu teks berita? Teks yang berisi kejadian peristiwa yang nyata, Bu. Baiklah, Erta. Mungkin Erta ayahnya sering membaca koran di rumah ya. Jadi Erta mengerti apa itu teks berita. Jadi hari ini Ibu bukan membahas mengenai materi pengertian, tetapi hari ini kita membahas materi mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks berita. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang ciri kebahasaan dan struktur teks berita. Yang pertama, struktur teks berita. Struktur teks berita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang terakhir sumber berita. Yang pertama orientasi. Apa sih orientasi itu? Jadi orientasi merupakan pembukaan dari cerita yang akan kita ceritakan ke dalam teks berita. Yang kedua itu peristiwa. Peristiwa merupakan peristiwa ini berisi tentang kronologi kejadian. Kejadian itu dari awal hingga akhir dijelaskan dalam peristiwa. Dan yang terakhir itu sumber berita. Sumber berita ini sangat dibutuhkan dalam teks berita karena bisa membuat berita menjadi terpercaya dan bisa dipercaya oleh banyak orang. Yang selanjutnya itu ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita ini ada 7. Yang pertama verba transitif, yang kedua verba puarta, yang ketiga adverbia, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima kalimat langsung, yang keenam kalimat tidak langsung, dan yang terakhir merupakan bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang baku. Baiklah, yang pertama itu verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Yang kedua itu verba puarta. Verba puarta merupakan verba yang mengindikasi suatu percakapan. Yang ketiga merupakan adverbia. Jadi adverbia ini merupakan kelas kata yang mengubah kata keterangan dengan kata lain. Yang keempat itu konjungsi temporal merupakan kelas kata yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Yang kelima kalimat langsung. Jadi kalimat langsung ini merupakan kalimat yang langsung disampaikan oleh narasumber dan tidak bisa diubah sama sekali. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang keenam kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini berbeda dengan kalimat langsung. Kalimat langsung ini bisa dirubah ke dalam teks berita. Selanjutnya yang terakhir itu bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang baku, bahasa yang lugas, bahasa yang jelas, bahasa yang singkat, bahasa yang komunikatif, dan bahasa yang menarik. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Apakah kalian semua sudah paham atau ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Aminullah. Mengapa dalam teks berita tidak menggunakan bahasa baku?
teks berita itu menggunakan bahasa yang baku, bukan tidak menggunakan bahasa yang baku. Ya, Bu, mau bertanya. Apa pertanyaannya? Bagaimana jika di dalam suatu berita itu menggunakan bahasa yang tidak baku, Bu? Bagus sekali pertanyaan Emi. Jadi, teks berita itu salah satu ciri kebahasaannya itu menggunakan bahasa yang baku. Jika tidak menggunakan bahasa yang baku, maka teks tersebut tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. Apakah Emi sudah paham? Paham, Bu. Yang lain sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi Ibu di sini mau salah satu dari kalian menjadi pembaca berita. Ada yang mau? Saya, Bu. Baiklah, Rafika. Boleh membawa berita pada hari ini. Investasi yang dilakukan Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dinilai akan berpengaruh positif pada bisnis sang induk PT Telkom Indonesia. Efeknya tak hanya sebatas penguatan nilai saham, tapi juga bisnis perusahaan ke depannya. Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kui mengatakan, para pelaku pasar menilai lebih jauh dari aksi korporasi yang dilakukan Telkomsel. Akan ada nilai tambahan yang bisa dimanfaatkan Telkom dan Telkomsel dari suntikan dana ke Gojek. Selain itu, menurut Hans, suntikan model ke Gojek juga bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan strategi bisnis baru untuk mendongkrak pendapatan. Misalnya, melakukan promosi yang dihubungkan dengan pelayanan di Gojek. Wah, bagus sekali Rafika sudah membacakan berita dengan sangat baik. Yang lain, bagaimana pendapat kalian tentang Rafika? Bagus, Bu. Bagus Bagus ya. Mantap, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan salah satu soal. Ibu share screen di sini. Kalian harus menjawabnya. Ibu beri waktu 2 menit. Hanya tentukan struktur dari teks bahasa. Apakah sudah muncul di layar kalian? Belum, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang sudah, Bu. Tentukan struktur dari teks bahasanya, teks beritanya. Ibu beri waktu selama 2 menit dari sekarang. Oke, udah ya. Jawabannya bisa kalian kirimkan ke WA grup yang sudah kita siapkan. Baiklah anak-anak, untuk menutupi pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian memberikan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Baiklah, Pratiwi, bisa menjelaskan kesimpulan materi kita pada hari ini? Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, Bu, struktur teks beritanya itu, Bu, ada orientasi berita, peristiwa, sama sumber berita, Bu. Baiklah, jawabannya benar ya kesimpulannya. Pada hari ini materi kita itu, struktur dari teks berita itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang terakhir sumber berita. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai ciri kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita ini ada 7. Yang pertama verba transitif, yang kedua verba pewarta, yang ketiga adverbia, yang keempat konjungsi temporal, yang kelima kalimat langsung, yang keenam kalimat tidak langsung, dan yang terakhir bahasa yang digunakan haruslah baku. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu memberikan tugas, akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Kalian kerjakan, minggu depan dikumpul ya. Siap, Bu.
Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu mau Pratiwi untuk memimpin doa kita untuk menutup pertemuan pada hari ini. Karena dibuka dengan doa, maka lebih baik ditutup dengan doa. Silakan Pratiwi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah, selesailah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Ya, Nana, sama-sama. Jaga kesehatan ya.